Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas sebuah aplikasi. Nama aplikasinya adalah RAPP Media. Nah, ini rilisnya di 11 Juni 2025. Jadi awalnya gue tahu aplikasi ini tuh karena ada yang komen ya guys, minta untuk bahas aplikasi ini. Terus kalau kita lihat gini, gratisan 2 hari senilai 24.000. VIP 1 deposit segini, dapat spinnya segini, 5 tugas sehari. Nah, gue nggak tahu nih, ini dia investasi apa gitu ya guys. Tugas dan menarikan minggu libur guys. WD di jam-jam ini aja. Minimal penarikan 30.000, terus ada potongan 10% bahkan. Makin menciut aja keuntungannya ya. Tapi ya oke, biasanya nih kalau aplikasi-aplikasi kayak gini tuh kagak jelas ya guys. Kagak jelasnya apa ya, dia tuh investasikan medianya tuh apa gitu, di bidang apa gitu kan. Banyak ya, pertelevisian kah, atau misalkan media cetak kah, atau media digital. Sekarang udah banyak banget media apa gitu ya. Tapi kalau lihat kayak gini, apakah film gitu ya? Nah, buat kalian penggunanya coba nanti kita juga bakal bahas sih, tapi sekalian lihat-lihat dulu nih biasa. Terus di sini ya kita lihat ya, ini gratisan itu adalah 24.000 nih, cuma 2 hari. Tapi kalau kalian sinkronkan ke sini gitu ya, untuk minimal penarikannya 30.000, kalian masih kurang 6.000 doang nih padahal buat penarikan ya kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalian mau gak mau kan harus deposit dulu. Nah, itulah cara ataupun trik yang digunakan biasanya aplikasi-aplikasi bodong kayak gini untuk menggait membernya ya. Jadi kalau orang udah ngeliat ada duit di segini, penarikan 6.000 lagi ya gak apa-apa lah gitu ya, bisa nih penarikan gitu kan. Tapi kalau kita lihat depositnya itu 346.000 ya, cuma mau penarikan di minimal misalkan 30.000 ya. Amsyong gitu ya. Jadi cuman apa ya, modus-modus aja. Dan ujung-ujungnya apa, kalau misalkan kalian mau main gratisan biasanya nih ya, kalau nggak kalian ngundang orang, nggak ada cara lain gitu ya. Dan dipastikan orang yang kalian undang itu deposit. Kenapa? Karena sumber duit yang kalian tarik itu dari hasil duit orang yang sudah deposit. Apalagi orang itu menggunakan link referral yang kalian gunakan. Kan mantul kan? Asik banget kan? Keren. Iya, memang kayak gitu sistemnya, nggak jauh-jauh ya. Karena kalau kita lihat juga, ini di-share-nya di mana? Ya di dunia Ponzi yang udah jelas ya, tipu-tipu. Terus ini tampilannya kayak gini guys. Oke. Nah, gue nggak tahu nih apakah emang ada nih aplikasi ataupun nama perusahaan ini. Ini kita coba cek juga ya sekarang di Google nih, kita cek. Oke, ini gue cek di Google ya. Gue ceknya keywordnya memang cuma RAPP aja. Jadi nanti mungkin gue bakal cek untuk linknya. RAPP ini kan pasti biasanya singkatannya ya guys. Nah, ini kita butuh kepanjangannya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, ini munculnya yang lain nih guys tuh, RAPP ini. Gitu, bukan yang dimaksud sama aplikasi yang tadi kita bahas itu. Oke, kalau kayak gitu kita balik lagi ya guys ke ke Facebook nih ya. Oke, kita lihat-lihat aja untuk share-sharean orang nih juga. Ada cashbacknya. Oke. Nah, ini terlihat sudah mulai masif juga ya untuk perkembangannya. Nih ya, bersama kunci sukses RAPP 2025-2030. Yakin nih? Yakin nih guys? Yakin gak? Kita lihat coba komentar orang-orang. Info, ya Allah kasihan mereka ngumpulin uang buat Ponzi. Kalau scam gak kebayang susahnya cari uang. Betul guys. Nih 2 Juli nih, banyak amat anakan mirip RAPP, masih hampir 5 web. Nah tuh,
modal receh ya. Oke. Ini rata-rata juga tidak di-share untuk linknya ya guys. Karena mungkin mereka ini takut gitu ya. Orang sembarang daftar ke aplikasi ataupun webnya mereka pakai kode referralnya mereka gitu ya guys. Oke, dan kita udah ada di halaman untuk daftarnya guys. Di sini gue coba daftar terlebih dahulu ya ke aplikasinya. Oke, akhirnya udah berhasil daftar. Jadi tampilannya kayak gini guys. Western. Nah, gue nggak tahu nih apa nih logo ini dihapus terus diedit ya guys sedemikian rupa. Nih. Karena kita cari untuk nama perusahaan RAPP aja nggak ketemu guys ya. Jadi ya udahlah ya. Oke, kita lihat-lihat lagi di sini ada VIP tax dan seterusnya, ada taxnya di sini. Nah, ini mirip apa ya guys? Kayaknya mungkin kayak nge-review apa gitu kali ya. Kerjaannya aja nggak jelas. Oh, ternyata kerjaannya adalah download aplikasi. Ya, seolah-olah download nih. Ya kan, kalian klik misalkan ditinjau selesai, tersedia nih beberapa aplikasi. Aduh, kocak banget guys, kocak sekali. Nah ini ada profit untuk VIP nya. Nah ini ya udah jelas ya, ini keuntungannya sangat amat tidak logis gitu ya. Dari kalau kalian lihat dari VIP 1 370 sekarang ya malah. Oke, hariannya 12.000. Nah, pendapatan bulanan dan sampai per tahun. Bayangin, dari tugas cuman download, ngeklik aplikasi, keuntungannya kayak sebesar itu, guys. Ya. Oke, terus di sini nah ini kan VIP 1 keterangannya banyak banget nih. Tabel undangan. Nah, ini bahkan kalian itu diperinci detail gimana caranya kalian bisa untuk mendapatkan keuntungan lain dengan cara mengundang orang lain guys. Ya. Bahkan dari 1 sampai 7 nih, ya. Mantul banget gak sih? Ya kan? Sampai ada levelnya masih 1 2 3. Nah, ini sesuai dengan VIP yang kalian punya. Gila. Ya. Ponzi, it is a Ponzi. Oke, ini aja, tidak ada keterangan juga untuk nama perusahaannya. Dan by the way ini nomor telepon asal-asalan ya, gue bisa masuk ke dalam aplikasinya. Dan ini juga aktivitas ini yang ada di bawah ini nih. Ya cuma template aja yang ditempel di dalam aplikasinya gitu ya guys. Untuk gue yakin tentang izin perusahaannya juga tidak ada. Ini ya RAPCC Limited, perkenalkan perusahaan kami. Industri reading. Terus di mana? Oh, ada legal nationnya pakai beginian guys. Ini mah udah sering banget digunakan. Sertifikat ini digunakan sama aplikasi Ponzi. Ini pun udah sering banget gue bahas gitu ya. Sertifikat ini hanya sertifikat online yang kalian sendiri pun ya bisa daftar gitu, gratis dan cuma-cuma. Dan sertifikat ini hanya untuk kalau kayak di Indonesia tuh kayak HAM ya, Kementerian Hukum ya sekarang ya. Itu hanya untuk pendirian usaha, tidak untuk memverifikasi usaha itu legal ataupun resmi sesuai usaha yang dijalankan. Nah ini juga nih ya sering ya digunakan sertifikat ini. Jadi kalian jangan mau dibohongin ataupun dikubulin sama sertifikat seperti ini guys. Yang terpenting adalah kalau misalkan perusahaan ini menjalankan usahanya di Indonesia, ya harusnya ngikutin sama peraturan ataupun izin yang berlaku di Indonesia, bukan di negara lain. Nah itu ngaco gitu ya. Di luar dia punya izin tapi di Indonesia tidak punya izin, ya itu tetap aja ilegal ya guys ya. Apalagi ini ya ujung-ujungnya kalian cuma disuruh cari member dan mengundang orang. Jadi sekali lagi kalian wajib hati-hati dengan aplikasi model seperti ini. Mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.